how did Israel come to be? Bagaimana Israel bisa terbentuk? Israel terbentuk melalui kekerasan, melalui aksi terorisme, bukan hanya terhadap warga Palestina, tetapi juga aksi terorisme terhadap Inggris. Anda pasti ingat ketika Hotel King David diledakkan dan mereka membunuh entah berapa, mungkin 100 orang Inggris yang ada di sana. Dan ada banyak serangan teroris lainnya terhadap Inggris di wilayah yang saat itu disebut Palestina. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba menenangkan situasi, dan mereka mengirim utusan mereka, Count Foch Bernadotte. Dan Count Foch Bernadotte kemudian dibunuh oleh sekelompok teroris Zionis. Itu akhirnya menjadi kasus terkenal di Mahkamah Internasional. Sekarang, media arus utama tidak mengingatkan Anda bahwa Israel lahir dari terorisme atau melalui terorisme. In terrorism or through terrorism. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Alfred de Zayas, seorang profesor di Geneva School of Diplomacy yang pernah bekerja sebagai pengacara senior di kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dan kemudian menjadi pakar independen PBB pertama untuk tata dunia internasional. Menjabat dalam kapasitas tersebut dari tahun 2012 hingga 2015. 2 tahun lalu, Alfred menulis sebuah artikel ilmiah penting berjudul Siapa yang akan mengawasi para penjaga? Tentang penggunaan hak asasi manusia sebagai senjata dan bagaimana Barat mengubah seluruh wacana menjadi alat geopolitik. Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Alfred, selamat datang kembali. Alfred, welcome back. Thanks for inviting me again, and indeed it is the Terima kasih telah mengundang saya lagi. Dan memang, ini adalah masalah yang sangat krusial. Kita sedang menghadapi pemberontakan terhadap hukum internasional, moral internasional, dan hubungan internasional. Amerika Serikat dan Eropa telah melakukan segala upaya untuk menghancurkan apa yang telah kita bangun sejak tahun 1945. Maksud saya, mereka memberontak terhadap piagam PBB. Namun, untuk mencapai itu, mereka membutuhkan kaki tangan. Dan siapa kaki tangannya? Media arus utama, hubungan masyarakat, propaganda tanpa henti, New York Times, Washington Post, CNN, dan BBC. Ini memalukan, karena saya ingat 50 tahun lalu, 40 tahun lalu, BBC setidaknya menjadi titik acuan, suatu bisa diandalkan sebagai sumber yang objektif. Tidak lagi demikian. Dan siapa yang akan mengawasi para penjaga? Hanya kita sendiri. Adalah masalah yang endemik. Masalah ini telah mengikuti umat manusia sepanjang sejarah. Anda sudah menemukannya dalam satir ke-6 karya Juvenal ayat 347 dan 348, di mana ia mengajukan pertanyaan penting ini. Quis custodiet ipsos custodes? Apa yang harus dilakukan jika institusi yang diciptakan untuk membelah hak-hak Anda justru mengkhianati Anda ketika institusi-institusi ini disusupi? Disusupi oleh dinas intelijen, disusupi oleh para ideolog, disusupi oleh pemerintah, dan bahkan oleh organisasi itu sendiri. Sebagian dari masalahnya adalah bahwa Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di sini di Jenewa, kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Sekretariat Organisasi Kesehatan Dunia, ILO, 80% adalah para ideolog, dan 80% ditempatkan di sana untuk menjalankan tugas geopolitik. Ketika saya masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1980, situasinya berbeda. Saya secara pribadi diwawancarai oleh Theo van Boven yang hebat, Profesor Theo van Boven dari Belanda, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Kantor Hak Asasi Manusia. Saya menjadi penyusun utama untuk Komite Hak Asasi Manusia, dan saya naik menjadi kepala bagian petisi, juga sebagai panitera dan sekretaris Komite Hak Asasi Manusia, sesuai kebutuhan. Saat itu sekretariatnya berbeda, dan kami masih kecil. Tapi kami adalah sekelompok profesional yang berkomitmen. Dan hari ini, jika Anda adalah korban yang tidak sesuai dengan pandangan politik yang benar, dan Anda mengajukan permohonan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunikasi Anda, petisi Anda, mungkin saja berakhir di tempat sampah. Dan saya tidak bercanda. Atau permohonan itu sama sekali tidak didaftarkan.
Anda tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Jadi ada korban-korban tertentu, bisa kita katakan, korban yang sesuai dengan konsensus. Korban yang secara politik dianggap benar, yang kasusnya akan diambil, diperiksa, dan juga diputuskan secara ideologis. Tapi jika Anda adalah Jorge Glass, jika Anda adalah mantan wakil presiden Ekuador, dan Anda tidak cukup cerdik untuk meninggalkan negara itu ketika berubah menjadi kediktatoran sayap kanan, Anda akan menjadi sasaran apa yang kami sebut lawfare. Dan kita sudah sering melihat lawfare. Lawfare. And we've seen plenty of lawfare. I mean, the United States, United Kingdom, Sweden. Maksud saya, Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia semuanya melakukan lawfare dalam kasus Julian Assange, yang menghancurkan hidupnya selama 12 tahun dan sebagainya, dengan keterlibatan begitu banyak institusi. Maksud saya, korupsi dalam administrasi peradilan di AS, Inggris, Swedia, dan Ekuador, itu sangat jelas. Dan ada pelapor khusus PBB, Nils Melzer, Profesor Nils Melzer, yang sekarang bekerja di Komite Palang Merah Internasional, yang menulis satu buku penuh tentang kasus Julian Assange. Seperti yang saya katakan, saya menyebut Nils sebagai Emile Zola abad ke-21, karena apa yang ia ungkapkan jauh lebih buruk daripada kasus Dreyfus tahun 1995-1998, kegagalan sistem peradilan militer Prancis. Saat ini, kita melihat kegagalan seluruh administrasi peradilan di Amerika Serikat dan Inggris, di Swedia, tetapi juga di Jerman dan Prancis, serta di banyak negara di Amerika Latin. Jadi, ada penggunaan hukum sebagai senjata politik terhadap Jorge Glass. Ada juga penggunaan hukum dan kudeta terhadap orang malang bernama Pedro Castillo, mantan Presiden Peru. Dan pada dasarnya, dunia tidak peduli. Entah media arus utama tidak memberitahu Anda tentang apa yang sedang terjadi, atau mereka memutihkannya. Jadi Anda tidak merasakan bahwa sistem ini telah rusak dan para penjaga tidak benar-benar melindungi Anda. Mereka justru bekerja melawan kepentingan Anda. Ini adalah masalah yang sangat serius. Dan saya bukan orang pertama yang mengidentifikasinya. Maksud saya, Anda sudah mewawancarai Glenn Deason, dan Anda juga sudah mewawancarai Jeffrey Sachs, dan mungkin juga Richard Falk, serta banyak teman saya yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan saya, bahwa sistem ini telah rusak, dan kita harus memperbaikinya. Entah kita memperbaikinya, atau peradaban kita akan hancur. Sekarang, Anda tahu, sejarah hukum internasional sejak 1945, perubahan terbesar yang terjadi adalah gagasan bahwa bukan hanya negara yang tunduk pada hukum internasional, tetapi juga individu. Dan bukan hanya dalam kasus pidana profil tinggi seperti pengadilan Nuremberg dan Tokyo, tetapi juga untuk isu-isu lain, bukan? Dan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak dasar warganya, dan hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak-hak warga negara terhadap negara. Dan untuk itu, kita menciptakan semua institusi ini. Dan Anda menyebutkan Braithwaite antaranya. Maksud saya, ICC adalah contoh yang sangat besar karena ketika didirikan pada tahun 2002, ada begitu banyak harapan bahwa lembaga ini benar-benar akan mendorong kemajuan hak asasi manusia, dan bahwa sekarang kita bisa menangani semua tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang di jabatan tinggi. Namun ternyata, tunggu dulu. Itu hanya akan diterapkan ketika para pemimpin Barat benar-benar ingin mengadili beberapa pemimpin dari negara-negara kulit hitam atau Asia, bukan? Bisakah Anda jelaskan sedikit tentang apa yang salah dengan ICC dan mekanisme institusional apa yang tidak berjalan? Nah, ICC dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, muncul pada saat ada semacam semangat dan antusiasme tertentu terhadap hukum internasional dan akuntabilitas. Pada waktu itu, saya adalah seorang profesor di DePaul University di Chicago bersama Cherif Basioni, almarhum Cherif Basioni, dan kami bekerja sangat keras untuk mengesahkan Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia, lalu bekerja untuk pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional ini yang dimaksudkan untuk bersikap netral. Pengadilan ini dimaksudkan untuk mengadili setiap pejabat, setiap kepala negara, setiap pemimpin militer yang melanggar Statuta Roma.
the Statute of Rome, Article 5, crime of aggression, Article 6, Pasal 5, kejahatan agresi. Pasal 6, genosida. Pasal 7, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8, kejahatan perang. Sekarang ada keyakinan dari pihak saya, maksud saya adalah salah satu dari mereka yang mendukung ICC sejak awal. Dan dalam 22 tahun keberadaannya, ICC bukan hanya menjadi kekecewaan besar, tapi juga penipuan. Dan saya katakan ICC seperti ini berdasarkan pengalaman empiris kita tidak bisa direformasi. Satu-satunya jalan adalah membubarkannya. Lupakan saja. Maksud saya, lembaga seperti ICC telah disusupi, dan baik sekretariat maupun para hakimnya secara ideologis bersifat neokolonial terhadap katakanlah orang Afrika dan Asia, dan orang-orang yang pada dasarnya di lubuk hati kita pandang rendah. Whom we basically deep down look down on. And it's a useful political tool when you can... Ini adalah alat politik yang berguna ketika Anda dapat mendukung ambisi geopolitik Anda dengan memfitnah, mendemonisasi, dan melabeli sebagai penjahat perang mereka yang ingin Anda singkirkan. Dan tentu saja itu telah gagal berkali-kali, karena ada kasus yang didorong oleh Prancis terhadap Bemba, dan kasus yang didorong oleh Prancis terhadap Gbagbo dari Pantai Gading, dan dalam kedua kasus tersebut, mereka akhirnya harus dibebaskan. Namun, orang yang tidak disingkirkan tidak small. Selama setiap 10 tahun, mereka dimasak di Den Haag, amin hatstedt tetpur pusi set nast in that nemari merta adalah penuasing. It's been desat tetsukan, nas spowing. And so what it turns out, as I said, is a fraud, it's a farce. And considering that this has cost... Dan mengingat bahwa hal ini telah menghabiskan miliaran dolar, saya mendukung untuk menghapusnya. Usulan saya adalah agar negara-negara menjalankan kewajiban mereka sendiri sesuai Konvensi Jenewa. Ambil contoh Konvensi Jenewa nomor 4, yaitu Konvensi tentang Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata. Ini sangat jelas. Pasal 145, 146, 147, 148 tentang kewajiban setiap negara untuk menyelidiki pelanggaran hukum kemanusiaan oleh pasukannya sendiri dan menuntut mereka. Begitulah seharusnya dilakukan. Dengan begitu, tidak akan ada kecurigaan bahwa ini adalah sesuatu yang datang dari luar, bahwa ini adalah sesuatu yang diinginkan Amerika Serikat atau Eropa atau kekuatan besar lain untuk memajukan agenda geopolitik. In order to advance geopolitical agendas. Yeah, but the whole problem is that states... Ya, tapi masalah utamanya adalah negara-negara tidak melakukannya kan? Maksud saya, Israel adalah bagian dari konvensi genosida. Dan sangat mengerikan bagaimana mereka melanggar konvensi itu. Bukan hanya dengan apa yang mereka lakukan di lapangan, tetapi juga dengan ucapan para politisinya. Dengan tujuan militernya, sebut saja operasi militer. Oke, seperti yang mereka lakukan. Maksud saya itu sangat menjijikan. Itu aneh sekali. Dan tentu saja, Konvensi Jenewa juga. Mereka berdiri sebagai cahaya yang bersinar. Dan sebenarnya, negara-negara ini adalah bagian dari konvensi itu. Bahkan yang sudah meratifikasinya. Tugas kita untuk mengungkapkannya. Tugas media juga untuk mengungkapkannya. Dan kemudian menyoroti semua pihak yang terlibat dengan memberikan dukungan militer, politik, ekonomi, diplomatik, atau propaganda kepada negara yang melakukan genosida. Tidak diragukan lagi, Israel secara terang-terangan memberontak terhadap hukum internasional, memberontak terhadap konvensi genosida, dan terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jawaban terbaik adalah Majelis Umum mengadakan sidang khusus di bawah Uniting for Peace. Anda pasti ingat resolusi Uniting for Peace yang terkenal dari Majelis Umum pada tahun 1950. Resolusi 377. Dan pre bisa mengalfitsengaun. And they could take action. And one of the things that I think the international community... Salah satu hal yang menurut saya harus dilakukan oleh komunitas internasional adalah segera memberlakukan embargo senjata total terhadap Israel, lalu memutuskan hubungan dagang. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel itu sifatnya simbolis, jika memang ingin. Namun jika memutuskan hubungan dagang, itu yang benar-benar berdampak. Dan itulah yang harus dilakukan. Majelis Umum bisa melangkah lebih jauh. Majelis Umum bisa mengadopsi resolusi berdasarkan pasal 6 Piagam PBB dan mengeluarkan Israel dari keanggotaan. Sekali lagi, ini pada dasarnya bersifat simbolis. Selain itu,
hal ini tidak akan langsung berlaku, karena agar resolusi seperti itu berlaku, dibutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, dan sudah jelas Amerika Serikat akan memvetonya. And needless to say, the United States is going to veto it. On the other hand, imagine the impact. Di sisi lain, bayangkan dampak dari sebuah resolusi seperti itu ketika misalnya 150 negara menyatakan bahwa Israel memberontak terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah melanggar semua tujuan dan prinsip Piagam PBB, dan karena itu tidak pantas menjadi anggota klub ini, lalu Anda mengeluarkannya. Bahkan jika Anda tidak benar-benar mengeluarkannya, Anda juga bisa melakukan hal lain. Pada tahun 1974, para diplomat dari Afrikaan menerapkan apartheid out of Irithalka dinetralkan. Artinya Majelis UI menolak kredensial streng. Isi zedidiver ke peristiwa Versmalke dihabut. Their accreditation to the United Nations was removed. So, okay, they were not expelled from the United Jadi baiklah, mereka memang tidak dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi mereka tidak bisa memberikan suara, mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam debat, dan seterusnya. Dan itu sebenarnya menambah banyak langkah yang akhirnya mengarah pada penghapusan apartheid dan terciptanya pemungutan suara demokratis di Afrika Selatan. Dan saya ingin melihat hal yang sama terjadi terkait dengan Israel, tetapi di sini kita melihat adanya keterlibatan Ursula von der Leyen, keterlibatan Kaja Kallas, keterlibatan Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, dan pendahulunya Olaf Scholz, dan lain-lain. Mereka semua bersalah atas keterlibatan dalam genosida, pasal 3 ayat E Konvensi Genosida. Paragraph little e of the Genocide Convention, they're also guilty of incitement. Mereka juga bersalah atas hasutan, pasal 3 ayat C. Ada banyak jurisprudensi dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda mengenai isu hasutan, dan juga mengenai isu negasionisme, isu penyangkalan kejahatan, isu membanalisasi kejahatan, meremehkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh semua pemimpin dunia bebas ini. Namun kita memiliki media arus utama yang ikut serta dan patuh. Dan media arus utama tidak memberitahukan hal-hal ini kepada Anda. Maksud saya, ketika Francesca Albanese, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah pendudukan Palestina, seminggu yang lalu menyerukan penuntutan terhadap Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, dan para pemimpin lainnya atas keterlibatan dalam genosida. Kaja Kallas and the other leaders for complicity and genocide. I read that in Al Jazeera. I read it in the Saya membacanya di Al Jazeera, saya membacanya di The Intercept, saya membacanya di Al Mayadeen, saya tidak membacanya di The New York Times, The Washington Post, CNN, dan sebagainya. Mungkin saja ada di sana tapi sangat kecil, tidak diberi perhatian. Lalu, seperti yang Anda tahu, keesokan harinya sudah tergantikan oleh berita lain. Jadi, mungkin pernah dipublikasikan sekali, tapi tidak ada konsekuensinya. Ini adalah fakta-fakta tanpa konsekuensi. Dan seperti yang Anda tahu, setahun yang lalu, dan Anda mewawancarai saya tentang itu setahun yang lalu, organisasi saya, Geneva International Peace Research Institute, bersama beberapa kolega di Prancis, mengajukan komunikasi sebuah pengaduan kepada Karim Khan. a communication complaint. The JICC, ya. Yeah. And that was something that we had hoped. Dan itu adalah sesuatu yang kami harapkan akan memberikan dampak tertentu. Saya menulis sebuah artikel tentang hal ini di Counterpunch, dan saya memberikan beberapa wawancara mengenai hal ini. Jadi ada sedikit riak komentar di sana-sini, jelasin DAT-nya akan serius. Sama seperti menanggapi dengan serius pelapor khusus Francesca Albanese dengan seruannya untuk menyelidiki Ursula von der Leyen dan seluruh kompleks keterlibatan tersebut. Maksud saya, bukan tanpa alasan konvensi genosida memiliki pasal 3, paragraf E, dan kita membuka jurisprudensi tentang hal itu. Ketika Nicaragua mengajukan kasusnya terhadap Jerman atas keterlibatan dalam genosida, pada dasarnya karena menjual atau memberikan peralatan militer mematikan kepada Israel, pengadilan pada dasarnya menghindar. The court basically copped out. It weaseled out of its responsibility to the Palestinians. Mereka mengelak dari tanggung jawabnya terhadap rakyat Palestina, dunia, dan kita, karena mereka berkata tidak, kami tidak perlu mengeluarkan langkah-langkah perlindungan sementara. Kenapa? Karena Jerman mengatakan tidak lagi memberikan senjata mematikan kepada Israel.
Itu tidak benar. Jerman terus memberikan senjata mematikan semacam itu kepada Israel dan turut terlibat. Tetapi pengadilan tidak ingin memutuskan hal itu. Kasusnya masih berlangsung, tetapi dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang melakukan apapun terkait kasus itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah keputusan Mahkamah Internasional pada 14 April tahun ini. Seperti yang Anda tahu, di sini kita sedang berhadapan dengan genosida. Demi Tuhan, Anda butuh tindakan cepat. Anda tidak bisa berleha-leha. Sistemnya sudah sangat tidak efektif, sangat tidak berfungsi, karena memberikan waktu yang sangat lama kepada negara-negara untuk menyampaikan dokumen mereka. To present their memorials. Now, South Africa presented a very Sekarang, Afrika Selatan telah menyampaikan kasus yang sangat solid dan memberikan semakin banyak bukti. Dan memorial terakhirnya yang saya baca memiliki lebih dari 4.000 halaman lampiran. Itu benar-benar luar biasa. Lalu pengadilan menetapkan batas waktu bagi negara Israel untuk mengajukan kontra memorial pada tanggal 28 Juli 2025. Maksud saya, orang-orang sedang dibunuh saat kita berbicara. Ada genosida yang sedang berlangsung. Dan pengadilan berkata, oh Anda punya waktu sampai 28 Juli untuk memberi kami jawaban. Lalu Israel berkata, oh tidak, itu tidak cukup lama. Itu tidak memberi kami cukup waktu. Jadi mereka benar-benar meminta perpanjangan waktu. Dan keputusannya adalah memperpanjang batas waktu itu. Percaya atau tidak, hingga 12 Januari 2026. Jadi Israel bisa terus dengan senang hati membunuh warga Palestina. Dan masih belum ada kecaman yang jelas terhadap Israel atas kejahatan genosida. of Israel for the crime of genocide. But the whole system is complicit. Namun, seluruh sistem turut terlibat dalam hal ini karena Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal, dan Volker Turk, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, tidak pernah berani menyebut genosida sebagai genosida. Mereka berbicara tentang pelanggaran Konvensi Jenewa. Mereka berbicara tentang pelanggaran dan sebagainya. Di sini kita menyaksikan kekejaman luar biasa terjadi. Anak-anak dibantai, perempuan dan rumah sakit dihancurkan. Sekolah-sekolah UNRWA ditutup. Omong-omong, ada kasus lain yang masih menunggu. Pendapat penasehat yang diminta terkait kewajiban Israel terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maksud saya, Israel tidak bisa begitu saja menutup lembaga-lembaga PBB karena mereka tidak menyukainya lagi. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Israel memberontak terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sudah bisa diduga. Mereka menembaki lembaga-lembaga itu. It's in rebellion against the United Nations should be expelled. It shoots at them. It shoots at. Mereka menembaki UNRWA. Ismilugukung gudung UNRWA di Gaza. Mereka masih this war stating the base. There has not been a genocide case. Belum pernah ada kasus genosida yang begitu jelas, begitu banyak dipublikasikan, seperti yang satu ini. Kita melihatnya di televisi setiap malam, lalu organisasi tersebut lamban bertindak, dan tidak ada yang mengangkat doktrin tanggung jawab untuk melindungi, yang tentu saja merupakan gagasan Gareth Evans, gagasan dari Barat. Kita menciptakan ide ini agar bisa mengakali larangan penggunaan kekuatan, sehingga negara-negara bisa secara sepihak menyerang negara lain dengan alasan negara tersebut melanggar hak-hak warganya. Jadi kita masuk dan atas nama warga mereka, kita menghancurkan negara itu dan membombardir mereka habis-habisan dan sebagainya. Jadi jika memang pernah ada pembenaran untuk R2P, Israel adalah contoh utamanya. Israel is the prime example. Israel is committing genocide. Israel sedang melakukan genosida terhadap orang-orang yang hidup di bawah yurisdiksinya. Ini adalah kasus yang sangat jelas. Saya tidak mendengar Keir Starmer atau Friedrich Merz atau Emmanuel Macron, apalagi Donald Trump, meminta tindakan R2P terhadap Israel. Mereka masih menjual senjata kepada Israel. Mereka masih memberikan dukungan politik dan ekonomi. Dan itu sangat menjijikan. Jadi yang bisa saya katakan adalah bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah bangkrut secara moral. Saya tidak mengatakan rakyat Amerika Serikat atau rakyat di Inggris, Prancis, dan Jerman yang bangkrut secara moral, tetapi para elit kita, yang sebenarnya bukan elit. Mereka adalah sekelompok orang yang putus asa, yang pada akhirnya adalah kaum imperialis, dan mereka putus asa karena mereka takut kehilangan kendali, mereka kehilangan kekuasaan. They fear they're losing control, they're losing power.
They are. The problem we are facing is that Benar. Masalah yang kita hadapi adalah bahwa kita diperlihatkan oleh contoh nyata di dunia dalam skala paling mengerikan yang bisa dibayangkan, bahwa genosida masih sangat mungkin terjadi dan benar-benar terjadi. Jika ada, katakanlah, sekitar 40 atau 50 negara yang mendukungnya, yang secara sadar dan sengaja membelanya, dan bukan hanya membela, tetapi juga memfitnah orang-orang seperti Anda dan Francesco Albanese sebagai antisemit. Mereka membalikkan keadaan dan mengatakan bahwa Israel adalah korban, dan bahwa setiap orang yang tewas, baik Israel maupun Palestina, adalah tanggung jawab Hamas. Karena semua ini tidak akan terjadi jika Hamas tidak pernah ada. Because nothing of this would have happened had Hamas never been there, and all of that narrative framing is part of. Dan semua pembingkaian narasi itu adalah bagian dari apa yang memberi mereka kekuatan politik dan retorika untuk membungkam perbedaan pendapat di negara mereka, yang pada gilirannya memungkinkan tekanan semacam ini terhadap institusi-institusi yang ada, atau seharusnya ada, untuk melindungi kita dari hal ini, dan malah melumpuhkan institusi-institusi tersebut. Jadi menurut saya pertanyaannya bukanlah bagaimana kita memanggil para bajingan untuk memakai kata yang lebih baik yang duduk di kursi kekuasaan, karena bajingan akan selalu tetap bajingan. Ini tentang bagaimana kita menciptakan institusi yang benar-benar tangguh seperti ICJ, ICC, atau mekanisme lain untuk memanggil mereka sebagai bajingan yang memang mereka adalah dan menghentikan mereka. Karena kita gagal menghentikan bajingan kita sendiri. Maksud saya, Israel adalah kasus lain. Mereka bisa dihentikan jika bajingan kita bisa dihentikan. Tapi seperti mereka, kita juga rep seperti nolongin. Jika mesti melakukannya. Nah, pada tahun 1960-an dan 70-an, ketika saya masih mahasiswa di Harvard Law School, saya sering turun ke jalan dan berdemo menentang Perang Vietnam. Dan ada ribuan, bahkan puluhan ribu dari kami. Kadang-kadang, polisi datang dan memukuli kami. Itu benar. Dan beberapa orang ditangkap. Saya sendiri tidak pernah mengalami penangkapan atau semacamnya. Bagaimanapun juga, saat itu ada gerakan nasional menentang Perang Vietnam. Dan Seymour Hersh, kamu pasti ingat dia, dengan sebukunya terkenal tentang My Line 4, membuat banyak orang. Lalu tentu saja ada Pentagon Papers yang terkenal, dan Daniel Ellsberg. Mereka ini adalah para pelapor yang pada masa itu dianggap sebagai pahlawan. These were whistleblowers who at the time were seen as heroes. That has changed. Itu sudah berubah. Para elit atau para pengatur kekuasaan, para miliarder, telah berhasil mengendalikan pers sedemikian rupa, sehingga jika Anda menentang Perang Irak 2003 dan Anda seorang jurnalis, Anda akan kehilangan pekerjaan. Dan itu memang terjadi pada cukup banyak orang, termasuk jurnalis-jurnalis terkemuka yang kehilangan pekerjaan karena mereka mengkritik George W. Bush dan perang di Irak. Dan terkait perang di Ukraina, mari kita ingat, baru 2 tahun lalu, Tucker Carlson dari Housinya Hari berikutnya dipecat dari Fox News. Dia berita being populer. Writing that skap akarid jinimu perpuhta fort. In the internet, and he has a following of millions and millions, but the New York Times. Namun The New York Times, The Washington Post, CNBC, CNN masih saja menyajikan narasi lama yang sudah berkali-kali dibantah. Sungguh luar biasa bagaimana hal-hal yang sudah terbukti salah bisa diulang-ulang dengan wajah datar di televisi setiap malam. Dan tentu saja, sebagian besar masyarakat, mengapa mereka harus mempertanyakannya? Maksud saya, kita ini katakanlah termasuk kelas intelektual atas yang mendapat banyak pendidikan dan kesempatan bertukar pikiran dengan orang-orang yang cerdas. Tapi warga biasa, mereka punya prioritas lain. Mereka punya kekhawatiran lain. Mereka punya istri. Mereka punya anak. Mereka harus memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Mereka menyalakan televisi di malam hari hanya untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Jadi televisi memberitahunya bahwa Palestina adalah pihak yang jahat dan Israel adalah pihak yang baik. Ini bukan prioritas utamanya. Tapi ketika tiba saatnya memilih, maksud saya ini akan memengaruhi pilihannya. Dan tentu saja, di Amerika Serikat kita sama sekali bukan demokrasi. Bahkan tidak mendekati demokrasi.
Di Amerika Serikat kita selalu dihadapkan pada pemilu palsu, karena apakah Anda memilih Demokrat atau Republik? Dan itu memengaruhi saya, karena saya warga negara Amerika dan saya memilih. Anda hanya punya pilihan antara katakanlah, buruk dan lebih buruk. Anda hanya punya pilihan antara partai yang pro-Israel dan partai yang pro-Israel. Party that is pro-Israel and a party that is pro-Israel. You have a choice between a party that is for the Anda dihadapkan pada pilihan antara partai yang mendukung kompleks industri militer dan ingin memiliki anggaran militer triliunan dolar, dan partai yang juga ingin memiliki anggaran militer triliunan dolar. Ada partai yang mendukung Wall Street dan partai yang juga mendukung Wall Street. Perbedaannya, ya, satu partai tidak suka LGBT, satu partai tidak suka wokeisme, dan partai lainnya mendukungnya. Oke, apakah Anda akan memilih berdasarkan itu? Maksud saya tidak bisa memilih Trump atau Kamala Harris dengan hati nurani yang bersih. Saya memilih Dr. Jill Stein. Lagi-lagi, seseorang yang tidak punya peluang untuk menang, tapi setidaknya saya tidak ingin menyalahkan diri sendiri karena memilih seseorang yang akan membuat saya ikut bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saya tahu. in war crimes and crimes against humanity. I know, and the state of democracy. Dan kondisi demokrasi di seluruh dunia, bukan hanya di AS, sebenarnya sangat memprihatinkan dan semakin memburuk. Dan untuk menegaskan poinmu, partai yang mendukung hak-hak LGBTQIA justru mengatakan, oh, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memasukkan mereka ke dalam militer, kan? Agar militer menjadi pembunuh yang setara bagi semua. Ia benar-benar menjikan pada tingkat yang sulit berpasming, dan dari hamlik hetu merah atas, awal memithirbai thailays, dicari puas. Tapi hal yang kamu katakan juga first thing to mean. Vacation kakting distan. It's not a question of education. For every Dr. Alfred Desayas. Untuk setiap Dr. Alfred Desayas di luar sana, ada setidaknya satu dokter-dokter di pihak lain yang akan mengatakan bahwa Anda adalah antisemit jika Anda tidak mendukung Gaza yang kosong, Gaza untuk orang Israel. Dan yang membuat saya gila adalah orang-orang yang berargumen bahwa Israel berhak masuk ke Gaza dan membela diri, dan Israel berhak masuk ke Suriah dan menduduki wilayah ini, bahkan setelah Suriah diambil alih oleh rezim yang bersahabat dengan Barat, dan semua orang memujinya, dan Amerika Serikat berhak menduduki sepertiga Suriah. Orang-orang yang sama, mereka berteriak tidak adil ketika itu menyangkut Rusia. Dan Anda tahu, bayangkan saja, saat ini kita memiliki 2 kasus genosida di ICJ. Satu melawan Israel, satu lagi melawan Rusia. Dan yang melawan Israel, dan yang melawan Rusia didukung oleh kelompok negara yang berlawanan, bukan? Dan semua negara barat, mereka semua menjadi pihak dalam kasus genosida melawan Rusia. Anda bisa membuat kasus terhadap Rusia karena melanggar perdamaian. Itu bisa dilakukan. Tapi berargumen bahwa Rusia melakukan genosida, berarti Rusia secara besar-besaran berusaha membunuh warga sipil secara massal dan di wilayah-wilayah tertentu. Maksud saya, ini adalah tuduhan yang sulit. Kejahatan terhadap perdamaian, ya, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mungkin. Mungkin, tidak ada masalah dengan pasal 8, yaitu pasal tentang kejahatan perang. Namun, masalah dengan kasus ICC terhadap Vladimir Putin adalah sama sekali tidak adanya yurisdiksi. Da, isa sedang membisukan ke ICJ. Mereka sama sekali tidak punya dasar, dan seharusnya kasus itu tidak pernah dibuka. Seharusnya tidak pernah ada. Itulah salah satu alasan mengapa ICC sama sekali tidak punya kredibilitas. Karena ini adalah kasus yang sejak awal memang tidak punya alasan untuk ada. Lihat, pasal 17 menetapkan prinsip komplementaritas. Rusia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem peradilan militer, bahwa mereka memang menyelidiki pelanggaran aturan hukum, dan bahwa mereka menghukum tentara yang melampaui batas. Jadi mereka memang memiliki sistem peradilan militer yang berfungsi. Dan mereka sudah menyampaikan hal itu kepada ICC. Selain itu tentu saja, Anda harus ingat bahwa Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma. Dan apa yang mereka coba rekayasa terhadap Rusia sebenarnya sangat mudah untuk dipatahkan. Maksud saya,
Ini adalah soal memindahkan anak-anak dari zona konflik demi kebaikan mereka sendiri, yang memang diatur dalam Konvensi Jenewa. Mereka mengikuti Konvensi Jenewa dalam mengevakuasi anak-anak dari daerah di mana mereka kemungkinan besar akan terbunuh. Dan hal ini dilakukan secara sangat transparan, dan pihak Rusia telah memberikan semua informasi yang diperlukan mengenai keberadaan orang-orang ini, anak-anak ini, dan sejumlah dari mereka telah kembali. Selain itu, bij de beharpe kasus de vliegspelen in Reith, Hor, Agath Mem Hiridupten Sahat Deberman. Jadi seluruh seni read dasar. The whole thing doesn't hold any water at all. And that is why, Dan itulah sebabnya mereka tidak mendakwa Putin atas pembunuhan massal warga sipil. Tidak. Dia hanya didakwa karena apa yang disebut penculikan anak-anak. Yang tentu saja, saya sebagai profesor hukum internasional mengatakan itu adalah kasus klasik evakuasi berdasarkan Konvensi Jenewa. Tapi sekali lagi, itu bukan yang Anda dengar ketika membaca The New York Times atau The Washington Post. Dan mereka menciptakan persepsi bahwa tentu saja Rusia bersalah melakukan genosida. Sama seperti mereka menciptakan persepsi bahwa genosida yang terjadi di Israel sebenarnya bukan genosida. Itu hanya bisa katakan konsekuensi dari perang yang diprovokasi oleh Hamas. Collateral damage. Provoked by Hamas. And I say it was not provoked by Hamas. Dan saya katakan bahwa itu tidak diprovokasi oleh Hamas. Dan tentu saja, dalam hukum internasional, jika Anda melihat resolusi Majelis Umum 2625, Hikidak 311 dan sebagainya, Gerakan Pembebasan Nasional memiliki hak untuk membela diri dari penjajah. Dan dalam hukum internasional, siapa yang memiliki hak untuk membela diri? Korban pendudukan. Mereka memiliki hak untuk melawan pendudukan. Dan itulah yang terjadi di Gaza. Jadi, Gaza dikenai blokade yang sepenuhnya ilegal, yang telah menewaskan banyak orang sejak 2007, dan akhirnya mereka menerobos keluar. Sekarang, jika Anda ingat tahun 1943, Ghetto Warsawa, ada 400.000 orang Yahudi yang terkurung di Ghetto Warsawa, dan mereka bait melawan Nazi. And they stood up and fought off the Nazis. They lost. And then they were sent off to Auschwitz and to... Mereka kalah, lalu mereka dikirim ke Auschwitz dan Majdanek dan sebagainya. Tapi, Anda tidak akan mengatakan bahwa orang Yahudi di Ghetto Warsawa tidak punya hak untuk melawan. Hak untuk melawan diakui dalam hukum internasional, dan penduduk Gaza juga memiliki hak untuk melawan. Jelas, dalam kasus di mana kejahatan perang dilakukan oleh tentara Hamas, tentara tersebut tentu saja dapat dituntut berdasarkan Konvensi Jenewa. Namun, kita tidak memiliki kasus genosida yang dilakukan oleh Hamas. Yang ada justru kasus genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel. Dan apa yang terjadi di tepi barat, di Palestina, dan sebagainya, sangatlah menyinggung, sangat menjijikkan, sangat tidak senonoh. Pada tahun 1975, di Harvard International Law Journal, saya menerbitkan artikel besar pertama saya tentang isu yang kemudian dikenal sebagai pembersihan etnis. Known as ethnic cleansing. I wrote 52 pages under the title... Saya menulis 52 halaman dengan judul Hukum Internasional dan Pemindahan Massal Penduduk. Artikel ini dengan sangat cepat diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Jerman, dan menjadi artikel penting terkait larangan pemindahan massal penduduk, larangan terhadap apa yang kemudian dikenal sebagai pembersihan etnis. Dan itulah yang sebenarnya telah dilakukan Israel. Bukan sejak tahun 1975 ketika saya menulis artikel itu, tetapi sejak tahun 1947. Maksud saya ada peristiwa Nakba dan pengusiran 1 juta warga Palestina dari rumah mereka. Ini, omong-omong, adalah topik yang diangkat oleh Subkomisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Itu terjadi pada tahun 1997, saya menerbitkan artikel saya sekitar 20 tahun kemudian. After I published my article, 20 years later, and they relied very heavily on my article, and there was... Dan mereka sangat bergantung pada artikel saya. Ada sebuah deklarasi tentang ilegalitas pemindahan penduduk secara paksa. Jadi, apa yang terjadi di Israel persis merupakan pelanggaran terhadap deklarasi subkomisi tersebut yang kemudian dikonfirmasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia itu. Dan hal ini masih terus ditutupi oleh para politisi. Masih terus ditutupi oleh para akademisi.
Dan itu benar-benar memalukan. Anda memang menyebutkan bahwa setidaknya ada satu dokter lain yang akan menyebut saya antisemit dan menolak argumen saya. Argumen saya sangat sistematis, sangat metodis. Ini sangat matematis, inilah hukumnya. Anda terapkan pada serangkaian fakta ini, dan inilah kesimpulan yang secara logis dihasilkan dari analisis tersebut. Necessarily results from that analysis. Yeah. That's why Itulah sebabnya, salah satu misteri yang ingin saya pecahkan adalah bagaimana mungkin orang-orang intelektual, yang menurut definisi adalah rekan kita, dan Anda tahu, Anda memiliki kecakapan akademis yang jauh lebih tinggi daripada saya. Tetapi di dunia akademis, setelah Anda mendapatkan gelar PhD, Anda adalah rekan sejawat. Dan kita memiliki begitu banyak rekan yang memiliki pendidikan yang sama atau serupa. Namun mereka tidak melihat hal itu. Mereka tidak mampu membuat hubungan logis ini. Jadi orang-orang Israel, ada semacam saya katakan pembicarakan yang baru-baru ini diadakan oleh International Institute for Peace di Wina, sekitar 2 minggu yang lalu. Sebuah wawancara dengan mantan duta besar Israel. Saya lupa namanya, tapi dia seorang moderat. Kamu tahu, seorang Israel moderat yang hanya menginginkan negara etnonasionalis, tapi tidak harus memusnahkan orang Palestina. Dan dia berargumen ketika sampai pada poin ini, bahwa itu tidak adil. Tidak adil karena ketika berbicara tentang pengungsi dan pembersihan etnis, kamu tahu, orang Jerman juga mengalami pembersihan etnis dari Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua, dan orang Pakistan serta India juga saling dipindahkan dari wilayah masing-masing sekitar waktu yang sama, tahun 47-48. Kita tidak lagi menyebut orang-orang ini sebagai pengungsi. Tidak adil bahwa dalam kasus Israel, para anti-Zionis, anti-Israel, anti-Semit bersikeras bahwa orang-orang ini masih disebut pengungsi. Padahal faktanya, mereka memang sudah keluar dan tidak punya hak untuk kembali. Satu-satunya hak untuk kembali adalah milik orang-orang asli dari tanah tersebut, yaitu orang Yahudi, yang dibuktikan oleh Alkitab. Dia tidak mengatakan itu, saya yang menaruh kata-kata itu di mulutnya. Tapi dia mengatakan tidak ada hak untuk kembali. Kita harus menyingkirkan itu. Itu adalah gagasan yang aneh. Dan ada semacam apa yang mereka sebut mania pengungsi yang terus dipelihara oleh UNRWA dan sebagainya. Dan Anda sering mendengar argumen itu. Dan orang-orang ini, ketika Anda memberikan argumen Anda, akan segera menemukan trik psikologis untuk melarikan diri ke dalam argumentasi ini. Jadi, apa yang dikatakan hukum internasional tentang penerapan yang setara? Jika kita tidak menerapkan hukum itu kepada orang Jerman di Eropa Timur dan tidak kepada orang Pakistan di India, lalu mengapa kita harus menerapkannya kepada orang Palestina? Itu tentu saja adalah dosa asal dari hukum internasional dan sistem kita, sistem pasca perang kita. Karena seperti yang saya jelaskan dalam artikel saya di Harvard International Law Journal, orang Jerman, Nazi, mengusir orang Polandia yang tinggal di Warthegau. Warthegau dulunya adalah bagian dari Jerman hingga Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, melalui Perjanjian Versailles, wilayah itu dipisahkan dan diberikan kepada Polandia. Kemudian ada pemukim Polandia yang pindah ke sana, dan seterusnya. Jadi pada awal Perang Dunia Kedua, orang Jerman berkata, kami akan mengambil kembali wilayah ini, dan orang Polandia di wilayah ini akan dipindahkan ke Polandia Tengah. Nah, dalam putusan Nuremberg, tindakan itu tidak hanya disebut sebagai kejahatan perang, tetapi juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang sangat tidak bermoral adalah pada saat yang sama, ketika pengadilan Nuremberg mengutuk Jerman karena mengusir 800.000 orang Polandia dari Warthegau. Di bawah tanggung jawab sekutu, Amerika, Inggris, Soviet Polandia, dan Ceko, 15 juta orang Jerman diusir dari Prusia Timur, Pomerania, Silesia, dan Brandenburg Timur. Berapa banyak? 5 juta? 15 juta. Dan kemudian lebih dari 2 juta tewas. Sekarang saya mendedikasikan buku pertama saya, Nemesis at Potsdam, untuk fenomena ini. Saya menerbitkan buku lain berjudul The German Ex-Police, Victims in War and Peace.
Dan saya juga menerbitkan limpul tesis tentang pengusiran orang Jerman yang memuat statistik dan pernyataan, termasuk dari Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Ayala Lasso, yang berbicara kepada para pengungsi Jerman di Paris. Who spoke to the German expellees in 1995 and confirmed their right to return. Pada tahun 1995 dan menegaskan hak mereka untuk kembali, serta menegaskan hak mereka yang disebut hak atas tanah air. Kemudian saya juga menulis sebuah buku berjudul Heimatrecht ist Menschenrecht. Jadi hak atas tanah air adalah hak asasi manusia. Dan baru-baru ini saya menerbitkan versi Jerman terbaru dari buku saya tentang pengusiran orang Jerman. Judulnya 80 Thesen zur Vertreibung. Sebuah buku yang saya tulis dengan harapan dapat digunakan untuk mata kuliah hukum internasional, hubungan internasional, dan hak asasi manusia, yang tentu saja saat ini tidak menjadi agenda pemerintah Jerman, atau dalam hal ini pemerintah AS, setidaknya secara resmi. Namun ada sejumlah profesor yang menggunakannya, dan saya pikir ada kontribusi tertentu dari buku tersebut. And I think there's a certain contribution to it. But you mentioned the right to return. That right. Tapi Anda menyebutkan hak untuk kembali. Hak itu secara tegas dijamin dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dalam protokol tambahan tahun 77. Hak tersebut juga tercantum dalam dokumen yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Deklarasi tentang Ketidakabsahan Pemindahan Massal Penduduk dari Komisi Hak Asasi Manusia. Sekali lagi, pemindahan massal penduduk dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut pasal 7 Statuta Roma. Tidak akan mudah untuk menghapus hak untuk kembali. Di sisi lain, seperti yang telah kita lihat dalam hukum internasional dan Anda juga telah melihatnya, pelanggaran hukum internasional sering terjadi tanpa ada sanksi sama sekali. Namun, pelanggaran hukum tidak menciptakan hukum baru. A violation of the law does not create new law. You have a situation of Anda memiliki situasi yang melanggar hukum, dan Anda juga menghadapi ketiadaan akuntabilitas. Tidak ada mekanisme yang dapat menegakkan hukuman yang berarti terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan ini. Jadi, pengusiran 15 juta orang Jerman dari tahun 1945 hingga 1949, pengusiran itu jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada keraguan tentang itu. Dan beberapa profesor hukum internasional menyebutnya sebagai genosida. Jika Anda melihat pernyataan pada saat itu oleh Tito, oleh Marskal Tito, oleh Edvard Beneš dari Cekoslowakia, oleh otoritas Polandia, sangat jelas bahwa pengusiran itu disertai dengan niat genosida untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok etnis. Dan tentu saja, itu adalah tindakan yang sepenuhnya rasis, karena Anda diusir, bukan karena Anda telah melakukan sesuatu. Maksud saya, jika Anda adalah seorang anti-Nazi, bahkan jika Anda telah dipenjara oleh Nazi, ketika orang Polandia datang untuk mengambil properti Anda, mengambil tanah Anda, satu-satunya kriteria adalah, apakah Anda orang Jerman? Apakah Anda berbicara bahasa Jerman? Keluar. Jadi ini bukan soal upaya untuk mengatakan secara individual, awalnya tukum pelanggaran, step to ground bewoord. Sama sekali dok. En deze moordenet bedoel berlainan ras, dautings er gunin, jualit stal, julis gebusid. Even German Jews were expelled. So in a nutshell, like what you're recommending. Jadi, intinya yang Anda sarankan adalah, jika seseorang berkata, tidak, orang Israel seharusnya punya hak untuk mengusir orang Palestina karena itu pernah terjadi sebelumnya. Jawabannya adalah, maaf, satu kejahatan di masa lalu tidak membenarkan kejahatan lain sekarang. Dan genosida terhadap orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua tidak membenarkan genosida terhadap orang Palestina oleh Zionis Israel. Itu harus menjadi jawabannya, bukan? That must be the answer, right? And that's obviously what people who logic think. Dan itulah yang jelas bagi orang-orang yang menggunakan logika. Sangat jelas bahwa maksud saya untuk berargumen sebaliknya dalam arti tertentu adalah penghinaan terhadap kecerdasan Anda, adalah penghinaan terhadap kecerdasan saya. Tapi orang-orang ini bisa kita katakan tidak bermoral. Orang-orang ini tidak etis. Orang-orang ini begitu yakin secara ideologis bahwa Zionisme harus berhasil memperluas Israel ke perbatasan yang benar-benar tidak adil, tidak dapat dibenarkan.
Dan Anda menyadari bahwa Zionisme, sejak awal kemunculannya, adalah kebijakan yang bersifat rasial, religius, dan eksklusif, yang bertentangan dengan seluruh filosofi hak asasi manusia yang kita anut, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia hingga Kovenan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Zionisme sudah merupakan anakronisme ketika pertama kali dicetuskan pada akhir abad ke-19. When it was first conceived at the end of the 19th century, it was already Pendekatannya sudah sangat bisa dibilang abad pertengahan, begitu kuno dalam cara pandangnya. Dan yang membuat kita semua turut bersalah adalah adanya deklarasi Balfour di Inggris, serta Inggris yang mendorong program gila dan rasis ini yang kemudian diterapkan bertentangan dengan kehendak penduduk lokal di Palestina. Sudah sangat jelas bahwa hal ini akan menimbulkan banyak masalah di kawasan tersebut. Kita berharap para ahli hukum internasional sudah mengecam hal itu pada saat itu juga. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awalnya, karena PBB bertanggung jawab atas pembentukan negara Israel, kita berharap PBB akan bersikeras agar Israel menghormati batasannya dan mengizinkan hak untuk kembali. And that Israel allows the right to return. We have Resolution 194. Kita memiliki resolusi 194 tahun 1948 yang memerintahkan kembalinya warga Palestina yang telah diusir selama peristiwa Nakba. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa Israel, sejarahnya, bahkan prasejarahnya, berakar pada terorisme. Bagaimana Israel bisa terbentuk? Israel terbentuk melalui terorisme, melalui kekerasan, melalui aksi-aksi teroris, bukan hanya terhadap warga Palestina, tetapi juga terhadap Inggris. Anda pasti ingat ketika Hotel King David diledakkan dan mereka membunuh, entah berapa, mungkin 100 orang Inggris yang ada di sana. Dan ada banyak serangan teroris lainnya terhadap Inggris di wilayah yang saat itu disebut Palestina. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba menenangkan keadaan, dan mereka mengirim utusan mereka, Count Folke Bernadotte. Dan Count Folke Bernadotte kemudian dibunuh oleh sekelompok teroris Zionis. By a group of Zionist terrorists. And that eventually became a famous case. Dan itu akhirnya menjadi kasus terkenal di Mahkamah Internasional. Sekarang media arus utama tidak mengingatkan Anda bahwa Israel lahir dari terorisme atau melalui terorisme. Dan itu tentu saja mengingatkan saya pada buku lain. Itu mengingatkan saya pada buku terkenal karya Martin Luther King Jr. berjudul Why We Can't Wait. Why We Can't Wait diterbitkan pada tahun 1964. Dan Martin Luther King memulai sebuah bab dengan kata-kata, negara kita, maksudnya Amerika Serikat, negara kita lahir dari genosida. Dan Anda mungkin berpikir, wah, itu cukup keras. Lalu dia membahas genosida penduduk asli Amerika terhadap suku Algonquin, Cree, Cherokee, Dakota, Mohawk, Iroquois, Sioux, dan lain-lain. Dia tidak berbicara tentang orang Afrika Amerika. Dia tidak berbicara tentang perbudakan. Afro-Americans, he's not talking about slavery, he's talking about the extermination of 10. Dia sedang membicarakan pemusnahan 10 juta orang, penduduk asli Amerika yang telah mendiami seluruh benua dari Atlantik hingga Pasifik. Saya pernah mengalami sesuatu pada tahun 1970. Saya menumpang dari New York ke California. Dan jika ada sesuatu yang saya ingat dari perjalanan itu adalah ribuan nama yang merupakan nama-nama asli. Maksud saya jelas, Niagara adalah kata asli Algonquin. Manhattan, Connecticut, Delaware, Potomac, Chicago, Illinois, Iowa, Nebraska, Wichita, Iowa, Seattle. Itsmo de tamama asli ang kiniwalik siyath for aning series Kanda. Toronto berarti Basar, dan Ottawa serta Winnipeg sinamalaju namaman asli. Winnipeg. These are all indigenous names, and you ask yourself, where are the people that gave? Dan Anda bertanya pada diri sendiri, di mana orang-orang yang memberi nama pada sungai, anak sungai, gunung, danau, desa, dan kota, dan sebagainya? Mereka sudah meninggal. Pada akhir abad ke-19, hanya tersisa sekitar 200.000 penduduk asli. Dan kita menempatkan mereka di kamp konsentrasi. Tentu saja, kita menggunakan istilah yang lebih halus dan menyebutnya reservasi. Tapi pada dasarnya, mereka ditempatkan di sana untuk menghilang. Seluruh konsepnya adalah membuat orang Indian, sebutan yang kita gunakan, menghilang. Ngomong-ngomong, ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Jangan gunakan istilah Indian. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak benua India. Orang-orang ini punya nama. Mereka adalah Iroquois,
atau mereka adalah Pequot, atau mereka adalah Seminole. Mereka bukan Indian. Dan kita bahkan telah mengambil identitas mereka. We've even taken away their identities. Of course, they have somewhat recovered since then. Tentu saja mereka telah sedikit pulih sejak saat itu. Tapi sekarang ada sekitar 2 atau 3 juta penduduk asli di Amerika. Namun, ini adalah, maksud saya, salah satu tragedi besar dalam sejarah. Karena Anda tidak bisa membangun kembali budaya mereka, Anda tidak bisa membangun kembali tradisi mereka, dan sebagainya. Maksud saya, kita membunuh kerbau mereka, kita membakar tanaman mereka, kita membakar desa mereka, dan kita membantai perempuan serta anak-anak mereka. Namun kemudian, dalam legenda, dalam mitos Wild West Amerika, dan di sanalah saya dibesarkan, di Chicago, maksud saya, secara definisi, kita adalah pihak yang baik. Jelas, koboi adalah pihak yang baik, dan jelas, orang Indian adalah pihak yang jahat. Dan Anda tahu bahwa mitos itu sulit untuk mati. Jika Anda tumbuh besar dengan semua mitos ini, butuh waktu lama untuk menyadari bahwa Anda telah dimanipulasi. It takes a long time to realize that you've been manipulated. Which really then begs the question, how do we... Yang kemudian benar-benar menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita mengharapkan orang-orang yang melakukan ini, baik yang di Eropa maupun orang Eropa yang pergi ke luar negeri? Bagaimana kita mengharapkan mereka mencegah orang lain yang mereka pandang sebagai diri mereka sendiri? Dan kamu tahu, bukan kebetulan bahwa semua orang ini berkulit putih, dan semua orang ini memiliki nama Eropa, seperti kaum Zionis di Israel. Itu bukan kebetulan, sama sekali tidak. Tapi tahukah kamu, apa tahap terakhir dari genosida menurut saya? Tahap terakhir, tahap final. Tahap final adalah footer email yang berbunyi, saya dengan ini mengakui bahwa ini adalah tanah adat, dan bla 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 bla. Karena 150-200 tahun kemudian, saat itulah kamu membersihkan diri, mencuci tangan, karena sudah tidak ada lagi rasa bersalah. Dan jelas, tidak ada rasa bersalah dari orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam hal ini, kan? Tapi, genosida besar bagi kekerasan antar generasi. Dan sebuah karipi mandik buat steks peng. And I have no idea how to approach that. Well, again, we have these so-called apologies. Nah, sekali lagi, kita memiliki apa yang disebut permintaan maaf ini. Permintaan maaf penting pertama dibuat oleh Kevin Rudd dari Australia, yang mengeluarkan permintaan maaf kepada suku Aborigin Australia. Dan Australia sebenarnya telah melakukan upaya yang cukup menarik untuk merehabilitasi suku Aborigin. Tentu saja, mereka membunuh 99% dari mereka. Dan Aborigin terakhir di Tasmania meninggal pada tahun 1888. Dan mereka tidak meninggal karena penyakit. Bagaimanapun juga, beberapa kalangan di Australia telah mengakui besarnya kejahatan tersebut dan bahkan ada pengadilan Australia yang mengembalikan tanah kepada masyarakat adat. Sehingga seluruh wilayah di Australia saat ini dikelola oleh suku Aborigin. Seluruh Kakadu, tempat saya pernah berkunjung. Seluruh wilayah Uluru, tempat saya juga pernah berkunjung. Dan mereka telah mengembalikan nama-nama mereka, nama asli mereka. Giving back their names, their original names. And in the United States, we have the opposite. We have retrogression. Di Amerika Serikat, yang terjadi justru sebaliknya. Kita mengalami kemunduran. Presiden Trump memutuskan bahwa gunung tertinggi di wilayah yang diklaim oleh Amerika Serikat, di Alaska, tidak boleh lagi disebut Denali. Sekarang namanya menjadi Gunung McKinley. Jadi identitas asli dari gunung ini, yang merupakan gunung suci bagi masyarakat adat Alaska, dihilangkan. Namun kemudian, kita melihat, karena kita sedang membicarakan gunung, kemunafikan setinggi Himalaya dari Presiden Bill Clinton. Pada tahun 1993, ia mengeluarkan permintaan maaf kepada Hawaii, karena pada tahun 1893, tepat 100 tahun sebelumnya, Amerika Serikat, atau lebih tepatnya, kepentingan Amerika Serikat beserta para pebisnis dan militer Amerika, menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang saat itu merupakan sebuah kerajaan di Hawaii. Of Hawaii. It was a recognized government, a recognized state. Itu adalah pemerintahan yang diakui, negara yang diakui, dengan hubungan dengan 43 negara lain. Itu adalah negara yang merupakan anggota pendiri Universal Postal Union misalnya. Lalu kita datang dan berkata, kita menginginkannya untuk diri kita sendiri, terutama dengan cara yang berbeda. Jadi, ada pengakuan atas pelanggaran hukum internasional, atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat Hawaii.
Tapi kemudian ada paragraf terakhir yang terkenal dari resolusi itu. Dikatakan bahwa resolusi ini tidak merupakan pengakuan atas kesalahan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk klaim hukum apapun terhadap Amerika Serikat. Jadi, artinya kita mencurinya secara sah. Kita mencurinya dan kita tetap memilikinya. We stole it and we're keeping it. Did you watch my video with Apakah kamu menonton video saya dengan David Tsai yang membuat argumen hukum bahwa sebenarnya karena Amerika Serikat tidak pernah secara legal menginkorporasi Hawaii, hal itu dilakukan bertentangan dengan undang-undang mereka sendiri dan hukum internasional? Tidak, saya tidak menontonnya. Faktanya, Hawaii telah berada di bawah pendudukan selama 130 tahun, dan keadaan pendudukan itu sebenarnya masih berlangsung. Dia sedang mencoba mas argumen tersebut, dan bermasalah konsistensi untuk benar-benar mengakui kerajaan Hawaii sebagai pekut. Saya lupa itu seperti mana. Hawaii as a plaintiff? I forgot which court. I think was the Permanent Court of Arbitration. Saya rasa itu adalah pengadilan arbitras permanen. Pengadilan arbitras permanen, benar. Dan saya menulis, atau saya ikut menulis, sebuah memorandum tentang Hawaii yang menyerukan peninjauan kembali dan pengkajian ulang resolusi Majelis Umum tahun 1999 CD 469, karena resolusi itu didasarkan pada penipuan. Amerika Serikat secara curang telah memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa Majelis Umum is a step Hawaii thought the scanning nengemet puting nenj American strength. Decided that they wanted to be part of the United States. Now that was based on a completely fraudulent. Nah, itu didasarkan pada referendum yang sepenuhnya curang, di mana satu-satunya pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin menjadi negara bagian Amerika Serikat? Di situ, mereka mengizinkan militer Amerika di Hawaii untuk memilih. Semua pemukim Amerika juga boleh memilih. Mereka mengintimidasi orang-orang Hawaii agar tidak memilih. Dan hal yang sama terjadi di Alaska, omong-omong. Maksud saya, di Alaska, mereka memberi tentara Amerika $10, pergi dan bersenang-senang di kota, tapi jangan lupa untuk memilih, bayang saja, tentara pendudukan ikut memilih untuk membenarkan penggabungan wilayah itu ke Amerika Serikat. Jadi di sini benar-benar ada penipuan terbuka terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya rasa resolusi Saitum 469 ini akan saya kirimkan kepada Anda. I think this resolution 1469. I'm going to send it to you. Yeah, Send you a please. memo. Ya, silakan. Bukan maarik bahwa orang akan mengesah kami hamil lebih streng, bahwa referendum di Crimea adalah penipuan, timnan by Festus. Cannot be recognized. Hey, Well, hey, no, it boggles the Tidak, imagination. itu benar-benar di luar nalar. Himalaya. Itulah sebabnya saya menyebutnya kemunafikan setinggi Himalaya dari para pemimpin kita. Karena saya harus katakan, saya pernah berada di Crimea. Saya adalah perwakilan Sekretaris Jenderal untuk pemilu di Ukraina pada tahun 1994. Saat itu adalah pemilu parlemen pada bulan Maret dan pemilu presiden pada bulan Juni. Dan jelas, saya pergi ke Simferopol. Dan jelas, saya paham sebagian percering surat Presiden Republik Otome itu Omiu. Sepiling itu seluruh negeri. Nusafs, Aziz, orang-orang di sana Thrace. Embracing the spraggy debris step the debt. Obviously, these people were Russian, and obviously these people felt Russian. And if had there been a referendum, Dan jika ada referendum pada tahun 1991, saya sama sekali tidak ragu bahwa mereka akan memilih untuk tetap bersama Uni Soviet, tetap bersama Rusia, dan tidak menjadi bagian dari Ukraina. Karena 75% populasinya adalah orang Rusia, mungkin 11% orang Ukraina pada dasarnya para pendatang. Dan tentu saja ada juga penduduk asli, yaitu orang Tatar yang malang. Maksud saya, Stalin yang merupakan penjahat besar. Stalin telah mendeportasi penduduk asli Tatar ke Uzbekistan. Tapi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Uni Soviet. Bukan sesuatu yang dilakukan oleh Tsar atau yang dilakukan oleh Catherine yang Agung. Ini adalah kejahatan Uni Soviet. Bagaimanapun juga, referendum di Crimea pada tahun 2014 sepenuhnya sah. Itu legal. entirely legitimate. It was legal. The United Nations was invited to come to monitor. Perserikatan Bangsa-Bangsa diundang untuk datang memantau. OSCE diundang, Uni Eropa diundang. Namun mereka menolak untuk datang karena mereka tidak ingin memberikan legitimasi apapun, yang berarti ini merupakan pelanggaran total terhadap piagam PBB itu sendiri. Karena piagam PBB menjamin hak penentuan nasib sendiri.
Pasal 1, pasal 55, seluruh bab 11, seluruh bab 12 adalah tentang penentuan nasib sendiri. Jadi ini adalah salah satu fondasi dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan PBB menolak untuk datang dan memantau. Jadi saya bisa katakan dari pengalaman pribadi saya di Crimea bahwa orang-orang di sana mayoritas adalah orang Rusia dan mayoritas mendukung pemisahan dari Ukraina. Dan ketika mereka membicarakan tentang aneksasi, itu sebenarnya bukan aneksasi. Dalam hukum internasional, aneksasi berarti ketika sebuah negara menyerang dan menduduki negara lain bertentangan dengan kehendak penduduknya, lalu mencoba menggabungkannya. Contoh klasiknya adalah dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan secara ilegal dianeksasi oleh Israel. Namun yang terjadi di Crimea adalah Crimea menjadi merdeka, lalu setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, mengambil tindakan berdaulat dan meminta Duma Rusia untuk digabungkan kembali ke Rusia. Karena wilayah itu memang selalu menjadi bagian dari Rusia. Hanya saja Khrushchev pernah memiliki gagasan untuk secara administratif memindahkan Crimea ke Oblast Ukraina, memisahkannya dari Oblast Rusia. Satu-satunya masalah adalah tahun 1950-an dan 90-an. Semuanya masih merupakan dari Uni Soviet. Back in the 50s, 60s, I mean, everything was Soviet Union. Everything was decided in Moscow. Nothing was decided in Kiev. Segalanya diputuskan di Moskow. Tidak ada yang diputuskan di Kiev. Jadi bagi penduduk Crimea, itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada perubahan. Jadi seluruh narasi yang kita dengar, ketika kita mendengar Kaja Kallas yang putus asa, atau ketika kita mendengar Ursula von der Leyen mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengakui kedaulatan Rusia atas Crimea, yang bisa saya katakan hanyalah maaf. Itu berarti Anda menolak hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Crimea. Atau dalam hal ini, hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Lugansk, rakyat Slavyansk, serta rakyat Zaporizhia dan Kherson. Satu-satunya orang yang berhak menentukan masa depan mereka, menentukan keberpihakan mereka amidst and for the fall. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang hal itu. Dan itulah prinsip yang mereka bela ketika menyangkut orang Albania di Kosovo. Namun itu adalah prinsip yang tidak mereka bela ketika menyangkut orang Serbia yang tinggal di Kosovo. Pemilihan secara selektif oleh Barat adalah hal yang paling grotesk. Dan itu berjalan seiring dengan perang hukum. Itu juga berjalan seiring dengan penyalahgunaan retorika dan konsep. Dan waktu kita hampir habis, temanku. Nithero. Sekali lagi, hal ini hanyalah story kecil. Saya tidak pernah kehilangan optimisme. Masih banyak orang baik di sekitar kita. John Mearsheimer adalah salah satunya. Francis Boyle, yang meninggal pada Januari tahun ini, orang hebat. Saya mengenalnya. Saya sangat menghormatinya. Dia telah menulis buku-buku penting. Sekarang teman saya, Ilan Pape, yang pernah bersama saya di beberapa diskusi panel, ini adalah bukunya tentang propaganda Israel. Dan dia juga punya buku lain bersama Noam Chomsky, Gaza in Crisis. Omong-omong, hanya untuk Ghost, buku ini ditenetin del Noam Daniline. Ikahatwi, orang exiled sigiskaf time, hantinghim bimoing arms wipwit until bersama, termasuk Norman Finkelstein. Norman adalah profesor paling populer di DePaul University di Chicago, tempat saya juga pernah mengajar. Ini tol untuk mendapatkan status tetap. Kenapa? And he was denied tenure. Why? Because AIPAC and NIBRIT. Karena AIPAC dan Alan Dershowitz melancarkan kampanye terhadap universitas tersebut dan benar-benar memeras universitas itu. Mereka berkata, kami akan memastikan Anda tidak mendapatkan donasi dari siapapun jika Anda memberikan jabatan tetap kepada orang ini. Dan ini satu lagi orang hebat, Noam Chomsky, dengan bukunya Manufacturing Consent. Ini adalah tonggak sejarah. Ini adalah buku-buku yang seharusnya berdampak, tetapi ada fakta tanpa konsekuensi, dan ada buku tanpa tindak lanjut. Sekarang, salah satu publikasi terbaru yang ingin saya rekomendasikan adalah karya teman-teman saya, Richard Falk dan Hans von Sponeck, Liberating the United Nations. Maksud saya, ada banyak orang yang memberikan solusi konkret, pragmatis, dan dapat diimplementasikan. Mereka tidak hanya mengeluh, mereka benar-benar memberitahu Anda,
Kami punya diagnosanya. Anda juga tahu diagnosanya. Ini cara habisim perbakinya. Diagnosis too. This is the way we can fix it. That is what we're trying to do. Yeah. And Itulah yang sedang kami coba lakukan. Ya, dan itulah yang akan terus kami bicarakan sampai masalah ini terselesaikan. Dan jika butuh 3 atau 400 tahun lagi, mobil ini masih bisa diperbaiki. Alfred, saya akan mengundang Anda kembali ke saluran ini lagi. Ini adalah sebuah tour de force yang luar biasa. Buku terakhir, Membangun Tatanan Dunia yang Adil oleh Dr. Alfred de Zayas. Teman-teman, silakan dapatkan bukunya dan hubungi saya jika ingin menghubungi Alfred. Dr. Alfred de Zayas. Terima kasih atas waktu hari. Terima kasih, Koman. thank you very much for your time today. Thank you very much. Pleasure.